Oke, teman-teman semua. Nah, sekarang kita akan membahas mengenai pembangkitan gelombang gravitasi pada bintang ganda. Nah, jadi kita tinjau sebuah sistem bintang ganda dengan massa M1 dan M2 dan massa totalnya yaitu M1 ditambah dengan M2. Nah, sekarang kita bisa memilih sistem koordinat tertentu di mana sistemnya itu bergerak pada bidang XY. Jadi ini dia bergerak pada bidang XY dan titik koordinatnya itu berada di pusat massanya. Jadi pada titik perisenternya di sini ya, titik pusat masanya. Jadi kedua bintang itu akan mengorbit di pusat masanya. Di tengah-tengahnya itu pusat masanya itu sama dengan 0, sehingga kita akan memiliki M1R1 itu sama dengan M2R2. Nah, jadi kita memiliki relasi seperti ini, dan kalau kita tambahkan gitu ya dengan M2R1 di kedua sisi, kita akan dapatkan perumusan seperti ini, dan kita akan dapatkan R1 sama dengan M2 R1 plus R2 dibagi dengan M1 plus M2, dan ini kita bisa tuliskan menjadi M2 dikalikan R besar dibagi dengan M besar. Begitu pula dengan cara yang sama R2 nya itu seperti ini. Nah, jadi R besar itu adalah R1 ditambah R2, yaitu disebut sebagai pemisah orbit. Jadi dia adalah jarak antara bintang pertama dengan bintang kedua. Nah, frekuensi orbit itu didefinisikan melalui hukum gravitasi, yaitu Gm1m2 per r kuadrat sama dengan m1 omega kuadrat r1. Sudah dipelajari di mekanika klasik ya. Dan kita akan memiliki bentuk, kita substitusikan nilai r1-nya dan kita dapatkan sama dengan m1 omega kuadrat m2 r besar per m besar. Jadi kita bisa dapatkan nilai omega-nya sama dengan akar dari Gm per R besar pangkat 3. Nah, dengan persamaan orbit, kedua benda itu memiliki relasi vektor R1 dan R2 itu seperti ini. Dan tensor energi momentumnya itu adalah T00. Ya, dia adalah, kita anggapnya bintang itu sebagai partikel titik gitu ya. Jadi dia, setiap bintang itu berada di koordinat XY dan YI. Jadi di sini kita bisa tuliskan tensor energi momentumnya, kerapatan energinya itu adalah jumlahan dari I sama dengan 1 sampai 2, itu adalah ada dua bintang, MIC kuadrat delta X minus XI, delta Y minus YI, delta Z. Nah, dan kita bisa mencari momen quadrupole komponen XX itu sama dengan QXX sama dengan jumlahan I sama dengan 1 sampai 2 integral volume MI X kuadrat delta X minus XI, delta Y minus YI, delta Z, volumenya dx dy dz. Dan ini tidak lain adalah kita dapatkan bentuk seperti ini, dan kita bisa substitusikan nilai x1 dan x2 seperti yang sudah kita dapatkan sebelumnya, dan kita bisa menggunakan identitas trigonometri yaitu cos 2 omega t itu sama dengan 2 cos kuadrat omega t minus 1. Dan karena 1 itu konstan, maka kalau kita substitusikan ke perumusan ini, maka kita akan dapatkan QXX sama dengan M1 R1 kuadrat ditambah M2 R2 kuadrat dibagi dengan M1 M2 R besar kuadrat 2M cos 2 omega T ditambah konstanta. Yang mana ternyata perumusan ini untuk QXX gitu ya, itu memiliki bentuk yang mirip dengan pembangkitan gelombang gravitasi oleh bintang berotasi. Jadi ada keberadaan cos 2 omega T ini, dimana yang membedakan itu adalah suku yang di depan. Nah, begitu pula kita bisa menggunakan cara yang sama untuk komponen lain, dan kita akan dapatkan bentuk dari momen quadrupole itu seperti ini, dimana mu-nya itu adalah massa reduksi ya. Jadi dia adalah M1 ditambah M2 dibagi dengan M1 M2, kalau nggak salah ya, M1 M2 dibagi dengan M1 plus M2. Nah, dengan demikian kita akan dapatkan persamaan pembangkit gelombang gravitasinya, H bar IK-nya itu seperti ini. Dan karena QIK itu kalau dilakukan turunan kedua itu sama dengan QIK yang besar, maka kita akan dapatkan hasilnya itu seperti ini. Jadi ini adalah persamaan pembangkit gelombang gravitasi. Ini D-nya itu retardasi. Gitu. Jadi ternyata bentuk dari persamaan pembangkitnya itu sama ya seperti untuk bintang berotasi seperti sebelumnya. Hanya saja yang membedakan itu adalah sistem konstanta yang ada di depannya.